Halo semuanya teman-teman, thank you udah datang ya di workshop kita. Workshop kita yang kedua yaitu adalah How to Get IELTS Band 7 Plus in Writing. Jadi ini adalah uh, webinar kita yang kedua dan kali ini kita membahas khusus bagaimana mengerjakan writing di IELTS secara efektif dan efisien. Nah, hari ini webinar ini atau workshop ini akan diisi oleh Bapak Aditya Raimanto. Jadi dia itu adalah salah satu founder dari isikon.id dan juga sebagai senior IELTS instructor yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Gitu, teman-teman. Ya, jadi hari ini kita langsung mulai aja ya. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, bisa langsung drop di chat box. Nanti untuk tanya jawab nanti untuk pertanyaannya akan kita jawab di akhir penjelasan dari Mr. Adit. Oke, thank you. Lanjut Mr. Adit. Aduh, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Ya nih, hari ini kita berkesempatan untuk membahas mengenai bagaimana investment ya atau investasi yang sangat baik pada diri sendiri. Itulah yang sebenarnya yang terbaik gitu. Karena selama ini kalau saya lihat orang ada banyak investment di tempat lain atau apa. Sebenarnya balik lagi pertanyaannya adalah kenapa saya hari ini ingin mengangkat workshop ini, karena yang paling penting adalah investasi terhadap diri sendiri dulu. Sesudah itu baru nanti kita akan maju ke tahap berikutnya. Karena kalau kitanya sudah memiliki self reward ataupun value yang juga meningkat, secara otomatis pasti perihal lainnya juga meningkat, pekerjaan, career ya, dan yang lain sebagainya. Nah, salah satu cara atau metode untuk menaikkan itu semua adalah tentang knowledge. Nah, bagaimana cara meraih itu? Saat ini salah satu yang akan saya angkat adalah bagaimana kita meningkatkan skor di dalam meraih IELTS. Nah, bagi kawan-kawan semua yang juga mungkin baru mendengar apa itu IELTS, mungkin tidak memahami apa itu IELTS, kita coba ya, kita mulai hari ini. Jadi sebelum kita mulai, IELTS itu kepanjangannya bisa dilihat sendiri di dalam layar, International English Language Testing System, di mana yang join dan juga sebagai badan organisasi IELTS dunia itu dipegang oleh British Council, lalu tahun 1956 dan 1970 mengalami revisi, dan sehingga pada tahun 1980-an, 87 kalau saya tidak salah, itu digabung menjadi 3 ya, bergabung 2 yang lain yaitu IDP dari Australia dan satunya lagi adalah IALF dari Australia juga. Nah, sehingga Cambridge sebagai Press University-nya beserta dengan British Council, 3 badan organisasi dunia ini memberikan tes IELTS, sertifikasi tes IELTS kepada siswa-siswa ataupun yang membutuhkan. Nah, mari kita lihat di halaman selanjutnya siapa sih sebenarnya yang membutuhkan dan akan mengambil IELTS. Silakan host dipindahkan ke halaman selanjutnya. Oke, ini bagaimana kita lihat di gambar, siapa sih yang membutuhkan IELTS dan kenapa mengambil IELTS. Mungkin informasi ini juga sekali lagi dibutuhkan bagi rekan-rekan atau kawan-kawan yang baru pertama kali akan mengambil IELTS. Satu, mereka-mereka yang membutuhkan untuk mengambil studi lanjutan di luar negeri untuk apakah dia di sana A-level ya, kalau di negara berbasis English speaking country seperti Singapura, Australia, lalu juga ada college ataupun university ya, lalu juga ke US bisa, Kanada dan European Union dan semua Commonwealth countries. Itu IELTS di-recognize terhadap negara itu semua. Lanjut, yang juga boleh balik lagi ke halaman sebelumnya, yang juga membutuhkan untuk keimigrasian dan juga memang membutuhkan untuk jalur profesional, kayak misalnya adalah pengajar ataupun juga yang lain. Nah, ini sangat-sangat penting. Boleh kita next? Nah,
Kenapa sih IELTS berikutnya menjadi sangat populer ataupun sangat dicari? Karena dia adalah saat ini dikenal, diterima ya dan atau acceptable dan juga di-approve oleh beberapa Commonwealth countries dan juga European Union. Dan IELTS ini tidak hanya untuk sekolah tapi juga bisa untuk working purposes ya. Ada 3 jenis IELTS ya. Pertama adalah IELTS yang general test, lalu IELTS yang kedua adalah IELTS academic, dan IELTS yang ketiga adalah IELTS UKVI. Nah, UKVI ini salah satu yang sangat dibutuhkan untuk masuk Great Britain karena saat ini sebagaimana kita tahu ada Brexit ya. Sehingga untuk European Union Brexit tidak termasuk, makanya dia memiliki yang terbaru yaitu UKVI. Terutama UKVI juga dibutuhkan untuk working purposes. Nah, karena ini adalah sebuah tes bukannya exam, jadi Anda tidak boleh gagal. Berikutnya skala bandnya itu dari mulai 0 hingga 9 untuk semua skill, dan overall score juga memiliki kategori band score yang sama. Ada 3,5 juta dunia orang di tahun 2019 yang telah mengambil IELTS, dan angka ini tetap menambah walaupun saat ini sedang terkena pandemi. Ada 2 tipe tes, ini masih sebelum UKVI diluncurkan ya. Ada academic sama general training, dan satunya lagi tadi UKVI. Oke, silakan di next. Ya, ini tadi terkait seperti bagaimana sudah saya bicarakan, ada academic, ada general. Jadi sebenarnya saya butuh ambil yang mana sih? Apa sih ada bedanya antara general sama academic gitu ya? Sebenarnya perbedaannya terletak dari writing-nya dan juga dari bahan text reading-nya. Untuk general, karena dia lebih banyak untuk working purposes sebenarnya. Untuk reading-nya, bahan konteks pembicaraan di sana topiknya tidak terlalu lebar seperti yang di academic. Dan perbedaan kedua yang cukup mencolok itu ada di writing-nya, terutama writing task 1. Task 1-nya itu kalau general lebih kepada making formal letter. Mungkin formal letter kepada pihak kampus, biasanya seperti itu. Membuat making formal letter kepada pimpinan perusahaan, di mana tempat Anda bekerja, biasanya seperti itu ilustrasinya. Namun untuk yang task 2-nya tetap sama. Kalau academic, dalam writing task 1-nya, dia lebih kepada bagaimana kita bisa membuat report, summary report di dalam data, bisa seperti line chart, bar chart, ya, dan yang lain sebagainya, nanti akan diterangkan pada hari ini. Nah, jumlah waktu yang dibutuhkan pada saat kita mengambil tes IELTS secara official itu 2 jam 45 menit. Saya selalu bilang waktu yang terbuang pasti sebenarnya kurang lebih adalah 3 jam karena ada waktu tunggu, waktu Anda berjalan, waktu Anda menunggu waktu untuk dipanggil di dalam speaking class oleh examinernya, ya seperti itu. Di situ tempat Anda daftar, bisa silakan daftar di alamat yang ada di sini, dan eligibility-nya untuk apa saja tadi saya sudah bicarakan juga di halaman sebelumnya. Saya rasa ini, silakan boleh di next. Oke, halaman ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa kenapa sih orang banyak sekali dan juga berkaitan kepada topik hari ini di mana the best investment is in yourself. I think this one is a really good statement. Why? Because banyak orang yang berpikiran bahwa wah saya belajar IELTS sendiri aja ya, wah saya belajar skillnya juga saya rasa banyak bisa dipelajari dari website, dari macam-macam blog-blog yang pernah dibuat orang sebelumnya, atau mungkin saya nonton YouTube saja bagaimana caranya menjawab speaking yang benar dan segala macam. Pertanyaan saya adalah apakah sumber yang Anda baca, apakah sumber yang Anda lihat dan Anda tonton, Anda nikmati untuk Anda jadikan referensi belajar itu adalah sumber yang legitimate? Itu pertanyaan pertama. Maksudnya legitimate adalah apakah mereka bisa memberikan kejelasan sesuai dengan rule atau guidance yang dibutuhkan untuk mendapatkan requirement score seperti itu. Itu pertanyaannya. Karena apa? Kebanyakan yang saya lihat yang ada di YouTube ataupun website itu adalah personal experience dari seseorang. Ya.
Ataupun katakanlah dia adalah seorang guru, tapi pertanyaannya apakah teacher atau guru tersebut bersertifikasi dari lembaga organisasi IELTS-nya sendiri. Karena ada memang seperti itu, tapi pertanyaan di sini bukan saya merasa bahwa belajar sendiri tidak boleh. Boleh saja, tapi tidak ada guidance-nya. Nah, hal-hal negatif dan positif apa saja yang kita bisa ketahui jika kita melihat hal ini? Mari kita lihat, ini ada beberapa summary yang sudah kita buat. Kenapa sih sebenarnya studying IELTS preparation itu sangat lebih memberikan keuntungan bagi pihak murid. Itu silakan next. Ada 5 alasan yang kita sudah rangkum kenapa sih sebenarnya sebelum mengambil IELTS official test itu kita harus ikut IELTS preparation dulu ya. Ini alasan pertama, silakan. Oke, di sebelah kiri itu terlihat bahwa sebenarnya kalau ikut IELTS preparation itu kita saving money. Kenapa? Bayangkan sekali kita tes itu kita mengeluarkan biaya kurang lebih 3 juta rupiah. Tahun 2010, kalau saya nggak salah 2009-2010, itu masih bernilai sekitar 2,4-2,5 juta. Pada waktu itu saya merasa bahwa nilai sebegitu saja sudah cukup mahal. Loh, ternyata seiring waktu sampai dengan sekarang di 2021, saya sudah ikut IELTS 4 kali ya, dan saya melihat kenaikan biaya tes ya cukup sangat signifikan. Pertama 2,4, lalu naik 2,5, lalu naik 2,8, lalu 3 juta saat ini. 2,950 tepatnya. Itu kenaikannya cukup sangat signifikan dalam kurun waktu katakanlah sekitar 5-10 tahun. Nah, di sana kita bisa bayangkan kalau kita tes sekali lalu kita berhasil dengan belajar sendiri, itu merupakan rezeki Anda. Namun pertanyaannya bagaimana kalau Anda lantas harus berkali-kali? Misalnya katakanlah, taruhlah kita mungkin 4 atau 5 kali. Berarti dana yang sudah kita alokasikan untuk tes IELTS sendiri situ saja sudah mencapai 12 hingga 15 juta. Nah, coba bayangkan bagaimana kalau separuh dari dana itu Anda alokasikan untuk belajar IELTS dulu. Sehingga sekali Anda tes, Anda langsung berhasil. Nah, itulah salah satu keuntungan kenapa IELTS preparation menjadi adalah hal yang utama ketika Anda ingin melakukan tes IELTS official. Lalu masuk ke saran yang kedua, Anda ini akan diajarkan oleh guru atau teacher yang bersertifikasi IELTS. Maksudnya apa? Dia memiliki legitimate untuk mengajar karena beberapa requirements di dalam writing kah, di dalam speaking ya, terutama itu yang active skills ya, itu sangat rigid penghitungannya. Dari perihal masalah scoring ya, karena ada 4 kolom yang harus diketahui kalau dalam writing ya. Ini secara garis besar ada yang dikenal dengan CC, coherence cohesion, lalu ada lexical resources, ada task achievement atau task responses, dan juga ada grammatical accuracy itu yang paling terpenting. Dan hal tersebutlah akan diajarkan secara detail bagaimana untuk meningkatkan kualitas daripada 4 kolom kriteria penilaian tersebut. Oke? Dan guru Anda pasti akan mengetahui, jika dia bersertifikasi, pasti dia akan mengetahui Anda masih memiliki kekurangan di sisi dan juga section yang mana. Dan itu yang akan di-boosting oleh guru tersebut. Oke, silakan di next, Pak. Nah, yang berikutnya adalah setiap kali pengajaran berlangsung atau kelas berlangsung, diberikan tugas dan juga diberikan perihal masalah pelajaran atau materi, itu guru Anda yang bersertifikasi tersebut juga akan terus memonitor ya, memberikan koreksi terhadap kesalahan atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dan akhirnya bisa terjawab jika Anda ikut preparation course. Kalau Anda nggak ikut, Anda pasti akan memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Anda, tapi Anda tidak bisa mendapatkan jawaban secara utuh ya. Nah, inilah yang saya rasa IELTS preparation course membuat perbedaan dengan belajar sendiri. Berikutnya, di sini Anda akan diberikan secara otomatis tips, triks, dan juga strategi dalam menjalankan
IELTS official tentunya ya, IELTS test. Di mana hal tersebut ada 4 band yang akan diujikan, yaitu listening, reading, writing, and speaking. Dan yang sering kali anak Indonesia atau orang-orang Indonesia mengambil IELTS official test dan gagal, jatuhnya pada 2 kebanyakan, writing dan juga speaking. Ya, writing itu jika diketahui ada 2 task yang harus dijalankan, yaitu task 1 dan task 2, di mana task 1 memiliki kriteria waktu 20 menit allowance time-nya, lalu juga task 2 40 menit, jadi secara total 1 jam. Nah, di sana 1 jam Anda harus memproduksi kata sesuai dengan persyaratannya, di mana ada aturan bahwa grammatical accuracy-nya harus tepat, lalu juga tidak boleh terjadi redundancy di dalam penulisan wording-nya, lalu juga bagaimana ideas-nya terstruktur dengan baik, dan lain-lain sebagainya secara detail. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi IELTS takers dari Indonesia. Ya. Apalagi kok ya yang ada di daerah terpencil, yang di kota-kota besar di Indonesia saja banyak sekali murid mengalami kegagalan karena dalam kurun waktu saya mengajar 10 tahun ini, 10 tahun ke belakang ini, saya tahun ini tahun ke-11 ya, itu saya merasa bahwa banyak sekali murid dan juga calon murid yang berdatangan menanyakannya seperti ini, Pak, saya sudah pernah gagal 5 kali dan selalu jatuhnya kepada writing, terutama task 2 atau task 1 dan juga speaking. Itu ya. Jadi lebih dari 50% IELTS takers yang gagal nilainya jatuh pada 2 hal tersebut. Oke, boleh kita next. Nah, di sini diketahui bahwa kalau ikut IELTS preparation course kita memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi ya. Kenapa? Kalau belajar sendiri nih ya, mungkin bisa dibayangkan di benak kita kalau kita lagi belajar sendiri, nanti sajalah kita mulai lagi. Ini saya istirahat dulu. Nah, ternyata istirahatnya yang lebih panjang ya dibandingkan Anda mulai belajarnya. Sehingga secara dihitung-hitung proporsi atau persentase Anda belajar mengulang IELTS dan mengulang pelajaran sendiri itu mungkin hanya sekitar tidak nyampe 15 hingga 20% ya secara persentase 100. Lalu kalau Anda belajar bersama IELTS preparation course, dipantau guru dan segala macam, gurunya akan secara aktif. Bagaimana, apakah homeworknya sudah disubmit, ada kekurangan di mana, salahnya seperti ini dan segala macam. Itu pengkoreksiannya menjadi lebih jelas sehingga kita menjadi lebih komit ya terhadap mimpi kita, tujuan kita. Kalau kita punya IELTS yang juga skornya sudah tinggi, saya mau berangkat ke luar negeri untuk kuliah atau untuk bekerja, itu sudah lebih dekat ya, one step away terhadap mimpi-mimpi yang Anda inginkan. Ya, ini ada meme yang cukup sangat unik ya. Kamu jangan belajar IELTS sendiri, itu berat. Biar aku saja yang mengajari ya. Ini mungkin salah satu ini aja meme ya, karena IELTS itu tidak semudah itu, so well. This is actually a good thing, karena memang benar IELTS itu sebegitu beratnya. Ya, banyak sekali orang yang gagal, namun juga tidak menutup kemungkinan ada yang berhasil. Ya, tapi jika Anda menginginkan keberhasilan, buat apa kita harus mengambil resiko kegagalan ya? Itu yang penting. Silakan dilanjut, Pak. Oke, agar kita menjadi disclaimer ya, menjadi jelas bahwa kali ini di workshop 1.0 EasyCon yang kali ini adalah tentang complete guide ya bagaimana mengerjakan IELTS writing task 1 ya, task 1 yang lebih banyak tentang reporting data. Mari kita mulai, silakan Pak di next. Saya ingin mendapatkan nilai 7 karena katakanlah university saya requirements-nya harus overall score-nya 7, lalu writing-nya tidak boleh kurang dari 7 atau 6,5 misalnya untuk master degree atau katakanlah untuk sekolah lanjutan ya, atau bahkan yang PhD begitu. Jangan salah, kenapa PhD dia harus bahasa Inggrisnya di atas 7 untuk requirements-nya, karena bayangkan untuk membuat international journal saja kata-katanya tidak boleh salah. Apalagi kok ini adalah berbasis riset dan ini adalah sebuah akademis. Jadi secara otomatis Anda tidak boleh salah ya, harus presisi. Sehingga
Hal ini penting ya, yang nanti akan saya umumkan berikutnya ini agak penting, terutama bagi IELTS Virgin. Saya akan senang menyebutnya IELTS Virgin karena dia belum pernah mengetahui apa itu IELTS dan bagaimana cara dia untuk mendapatkan nilai yang baik di dalam IELTS. Nah, ini sangat penting. Begitu juga untuk IELTS repeaters, maksudnya adalah orang yang sudah pernah mengambil IELTS sebelumnya namun gagal di beberapa skills dan ambil lagi dan lagi gitu, tapi tidak mau untuk belajar di bawah bimbingan gitu ya. Nah, ini juga salah satu mindset yang salah. Mudah-mudahan semoga sudah mendengar dari workshop ini, seminar ini, pikirannya menjadi terbuka ya. Karena apa? Ini saving money kok dan saving your time ya. And yang terakhir adalah saving your life. Oke, hari ini saya akan mencoba mengangkat tentang writing task 1 dan juga beserta tips, triks, dan strateginya. Ini hanya salah satu best approaching dari banyak possibilities ya. Oke, silakan Pak di next. Right, di dalam writing task 1, sebagaimana Anda lihat di dalam layar di sini, kita harus mendeskripsikan atau menjelaskan informasi dengan kata-kata Anda sendiri, berbagai macam seperti salah satunya adalah ada graph, ada table, ada chart, ada diagram, ada map, dan Anda harus memproduksi lebih dari 150 kata, karena kalau kurang dari 150 kata, katakan 149 atau 148, Anda akan mendapatkan penalti, ya, yaitu decreasing score 0,5. Ya. Tapi untuk task 2, Anda harus membuat seperti point of view dan juga argument, lalu problem, di mana kita harus discuss hal tersebut, ya, dan itu akan memproduksi katanya tidak boleh kurang dari 250 kata. Dan kurun waktunya hanya 40 menit. Kalau yang task 1 tadi kurun waktunya 20 menit. Di mana hal tersebut menjadi penilaian tersendiri masing-masing, tapi nanti hasilnya akan dijumlah ya, diakumulasikan. Di mana task 1 itu memiliki bobot penilaian dikali 1 poin, kalau task 2-nya bobot penilaiannya adalah dikali 2 poin. Lalu hasil semuanya dijumlah dibagi 3. Nah, disitulah overall score untuk writing Anda. Oke, silakan next, Pak. Ya, ini beberapa marking kriteria yang sangat dibutuhkan di dalam menjalankan writing task 1 dan ini wajib diketahui oleh IELTS takers, baik itu IELTS repeaters ataupun IELTS virgin ya. Di mana ada 4 assessment kriterianya. Pertama seperti mana tadi sudah saya ungkapkan sebelumnya, ada task achievement atau task responses. Ini bermaksud menilai apa yang diminta oleh soal, apa yang diinginkan oleh question, dan apa yang Anda suguhkan sebagai jawaban, apakah ini nyambung, begitu ya. Nah, itu band penilaiannya dari skala 0 hingga 9. Lalu coherence cohesion ini lebih kepada tingkat kerapihan, lalu pengorganisiran struktur, lalu juga pembagian paragraf di dalam kalimat yang Anda utarakan, dan juga lebih kepada flow kalimatnya apakah mengalir dengan baik dari paling atas hingga kalimat penutup Anda seperti itu penilaiannya juga dengan band score 0 hingga 9 skalanya dalam coherence cohesion. Masuk kita kepada lexical resources. Di sini dinilai bagaimana varian kata dan juga keberagaman kosakata yang Anda pergunakan di dalam menyusun kata-kata Anda sendiri di dalam kalimat-kalimat yang dimasukkan dalam tugas ini. Nah, skala penilaiannya juga sama, dari skala 0 hingga 9, di mana band tertinggi adalah 9 tentunya, dan itu tingkat keberagamannya maksudnya bagaimana sih? Jika ada pengulangan kata, paling tidak lebih dari 2 kali, itu sudah menjadikan catatan tersendiri bagi examiner. Kenapa? Karena dianggap vocabulary knowledge ataupun pengetahuan kosakata yang dimiliki oleh IELTS takers yang menjawab hal tersebut berarti belum cukup luas. Sehingga tidak mungkin tuh mendapat skor 9, secara otomatis pasti mendapatkan skornya jika terlihat dari atas dia akan berulang-ulang, katakanlah dia sering sekali peminat menggunakan significantly, diulang terus significantly. Selain mendapatkan efek rasa bosan dari si examinernya, itu juga ada penilaian tersendiri bahwa ternyata dia tidak tahu ya significantly itu untuk menjelaskan itu bisa menggunakan kata-kata lain juga ya, seperti itu. Lalu berikutnya ada grammatical range and accuracy. Di sini lebih kepada bagaimana cara kita mengakses range of grammar kita ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa tata bahasa tidak mungkin lepas secara daripada induk
bahasanya kan gitu ya. Sehingga kita harus akan kembali kepada hal tersebut. Bukannya kepada grammar Nazis, bukan. Hal ini menjadi salah di Indonesia ketika katakanlah teman Anda berkata sesuatu dalam bahasa asing, bahasa Inggris, dan itu salah, lalu dibenarkan oleh teman yang lainnya, dan itu dikatakan grammar Nazis. Ini menurut saya pemikiran juga yang salah. Karena secara otomatis mau bagaimanapun bagusnya bahasa yang diucapkan baik spoken ataupun written, tapi kalau memang tata bahasanya salah ya salah gitu ya. Jadi memang harus dibenahi dulu gitu. Berikutnya juga lebih kepada logical sentence. Jadi pesan atau maksud yang diusung oleh si penulis di dalam konten bahasa sasaran yaitu bahasa Inggris yaitu harus sama, sepadan dengan bahasa original ataupun bahasa ibu yang juga dibuat gitu. Katakanlah misalnya dia menggunakan bahasa ibunya bahasa Indonesia, tapi ketika dia sampaikan di dalam bahasa Inggris itu ternyata melenceng jauh gitu. Karena seringkali saya dapati, sehingga saya bertanya begini, ini maksud kamu nulis kalimat ini tuh apa gitu kepada murid saya ya. Itu sering sekali saya dapati hal tersebut dan ternyata maksudnya nggak begitu, tapi misinterpret ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjabarkan ataupun memberikan pengertian hal yang sama dengan dari bahasa originalnya kepada bahasa sasaran, itu bahasa Inggris. Nah, ini yang kenapa ini menjadi loss? Karena katakan ada beberapa faktor yang bisa diidentifikasi. Mungkin pertama, dia range tensesnya juga kurang memahami keseluruhan. Lalu berikutnya, tools-tools daripada grammarnya itu juga tidak dipakai dengan baik. Misalnya ada adverbial clause, lalu juga mungkin ada ada modals auxiliaries tidak dipakai dengan baik ya. Yang seperti itu tidak dipergunakan, lalu prepositionnya tidak tepat, misalnya antara by dengan at, lalu in dengan on itu masih sering tertukar-tukar misalnya, itu juga menjadikan kendala grammatical accuracy-nya tidak mungkin bisa secara akurat mendapatkan nilai 9 ya dalam IELTS. Nah, jadi jangan heran kalau saya kayaknya bisa bahasa Inggris, saya lulusan dulu SMA-nya atau S1-nya atau saya pernah merasakan tinggal di luar negeri, tapi kok saya ngambil IELTS gagal terus ya. Ya mungkin Anda harus berintrospeksi diri, hal itunya sudah benar belum? Kan seperti itu ya. Oke, baik, boleh di next, dilanjut. Oke. Nah, di dalam writing task 1, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, dan mungkin sebagai catatan yang akan saya ungkap hari ini adalah salah satu tipe pertanyaan saja di dalam writing task 1-nya. Tidak mungkin waktunya cukup untuk membahas 7. Ada 7 tipe graph di dalam writing task 1, dan hal tersebut kita tidak pernah tahu. Di dalam sekali kita mengambil tes IELTS, itu kita tidak akan pernah tahu apakah chart mana yang akan diujikan pada minggu kali ini misalnya gitu ya. Kenapa? Karena setiap kali launching test itu ujian akan diterima oleh examiner di negara yang kita berpijak, misalnya katakanlah Indonesia, itu dia akan terima setiap kali awal minggu atau katakanlah tengah minggu. Jadi dia tidak juga akan bisa memberikan kong ali kong kepada katakanlah muridnya begitu ya di sini juga, karena tidak menutup kemungkinan examiner itu juga menjadi guru di sini ya pada saat dia Senin hingga Jumatnya, karena Sabtu Minggu dia misalnya tes gitu ya. Seperti itu dia tidak mungkin, karena dia juga bisa mendapatkannya baru di minggu depannya. Itu tidak diketahui lah. Jadi itu sangat confidential ya. Lalu berikutnya akademik ya, kita harus menulisnya dalam akademik gitu. Tidak boleh kayak misalnya punctuation itu tanda baca itu tidak boleh dilupakan, kayak misalnya ada titik koma ya, semicolon itu juga tidak boleh dilupakan. Dan jangan lupa ini klise ya, tapi ini works banget bahwa kita harus ingat bahwa kalau kita mengerjakan task 1-nya, karena waktunya sejam untuk mengerjakan writing task, tapi dibagi dua task-nya, yaitu task 1 dan task 2. Dan kalau kita lebih lama mengerjakan writing task 1-nya, sehingga secara otomatis waktunya akan lebih berkurang ketika kita mau mengerjakan task 2. Dan habislah waktu kita ketika katakanlah examiner bilang the time is up, ya itu waktunya kita harus tinggalkan. Tapi kalau kita mengerjakan CBT ataupun pola computer based test, bukan paper based test, ini lebih ekstrim lagi. Layar laptopnya langsung mati, ya. Ketika countdown-nya sampai 0000 habis waktu 1 jamnya 60 menitnya, itu ya sudah layar laptopnya mati, pet, ya. Lalu dia akan hidup lagi, next, ya. Seperti seolah-olah kita waduh ya kehabisan waktu. Ini juga harus diperhatikan. Oke, next. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan bahwa
Anda mendapatkan penalti atas kesalahan dalam mengerjakan writing task 1 itu bisa macam-macam kategorinya ya. Salah satu yang pasti itu adalah yang berhubungan dengan TR atau TA ya, task achievement ataupun task responses. Apa yang diminta oleh soal ternyata Anda tidak relate pada topiknya ya. Anda menjawab melebar kemana-mana ataupun Anda tidak sama sekali menjawab dengan core point dari pertanyaannya apa. Nah ini juga menjadikan masalah. Dan berikutnya yang kedua, katakanlah Anda plagiarism ya. Ini bahaya ya. Karena apa? Karena IELTS ini merupakan baru gerbang. Baru gerbang Anda ingin mendapatkan studi lanjutan di luar negeri. Ya kan gitu ya. Sehingga ketika Anda sudah plagiat, bagaimana boro-boro Anda mengerjakan paper task di luar negeri, bagaimana Anda memberikan presentasi di dalam kelas nanti, bagaimana nanti ada individual task yang harus Anda kerjakan. Kalau Anda plagiat, lebih baik kalau menurut saya urungkan saja niatnya untuk berangkat ke studi ke luar negeri karena akademis tidak semudah itu, gitu ya. Dan yang berikutnya Anda juga harus mengetahui bagaimana caranya comparing data dan juga mengolah data serta memberikan data-data dalam bentuk angka itu diubah ke dalam bentuk tulisan. Nah, ini juga yang tidak mudah. Berikutnya adalah bagaimana sesuatu di event yang telah lewat ya di dalam survei katakanlah itu Anda harus bisa keluarkan dalam bentuk kata-kata bagaimana hal itu bisa terjadinya gitu ya. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang berat. Nah, ini beberapa common mistakes yang telah kita kumpulkan dalam mengerjakan writing test baik task 1 dan task 2 ya. Satu, kalau task 1 itu Anda gagal dalam menyampaikan tren apa yang terjadi pada data tersebut. Ya, katakanlah sebenarnya datanya naik, tapi Anda terangkannya turun. Karena Anda tidak mengetahui vocabulary untuk merangkak naik atau mencuat naik. Ya, itu Anda tidak paham kosakatanya, gagal Anda. Ya. Berikutnya yang kedua, kurang choice of words. Ya, katakanlah misalnya ini hanya partially, hanya sebagian, atau misalnya majority of people. Nah, Anda gagal dalam menyampaikan choice of words-nya ini, gagal pula lah maksud Anda tersampaikan kepada examiner ya. Lalu ada redundancy ataupun pengulangan yang sangat signifikan terlihat ya. Satu kata terlihat diulang berkali-kali dan itu dipakainya sangat overuse ya. Dan ini juga merupakan gagal juga lah nilai Anda untuk menjadi lebih tinggi. Lalu kalau Anda mengambil PBT, paper based test, handwriting ataupun tulisan tangan Anda ya lebih parah daripada tulisan dokter. Nah, ini juga bermasalah. Berikutnya, transisi dari setiap paragraf ke paragraf lain ataupun kalimat-kalimat lain. Ini tadi saya bilang flow. Jadi, flow-nya itu tidak mengalir dengan sangat baik. Nah, disinilah saya bilang pentingnya peran daripada connector atau linking words. Nah, ketika dia tidak dipasangkan di sana, maka secara otomatis kalimat Anda terlihatnya patah. Ya, tidak mengalir dengan baik dari paragraf 1 hingga paragraf yang terakhir. Berikutnya, yang keenam ini Anda tidak menjawab pertanyaan. Ini juga gagal. Baik pertanyaannya tidak relate kepada topik ataupun Anda menjawabnya melebar kemana-mana, hal tersebut juga menjadikan masalah. Lalu number of words-nya underline ya atau kurang dari minimum requirements. Misalnya 149, 140, mestinya 150 gitu ya. Nah, itu sudah menjadikan juga gagal. Lalu ada spelling ya, yang kayak misalnya kurang L1 lah, kurang S1, mestinya pluralities form. Ini sering kali saya temui di dalam murid-murid saya sepanjang perjalanan karir saya. Spellingnya kurang S, kurang IES gitu ya. Kurang itu juga gagal. Lalu grammar fail ya, grammar fail ini juga bermasalah. Katakanlah semestinya sudah jelas-jelas eventnya adalah past event, tapi kenapa dia terangkannya dengan present event? Itu juga sering kali saya dapati, baik yang dalam spoken, baik dalam written, itu saya lihat seperti itu. Kenapa? Ingat sekali lagi, English is not our mother tongue. However, English is a universal language. That's why we have to keep up with it. Ya, itu yang harus kita benamkan di dalam diri kita ya. Lalu yang terakhir, poor content. Ideas-nya tuh berputar-putar di situ saja, itu juga bermasalah. Nah, inilah common mistake yang sering muncul. Jika nanti ada pertanyaan, silakan ditaruh di dalam kolom chat ya. Oke, baik lanjut. Nah, ini time management in IELTS writing, baik task 1 ataupun task 2. It sounds cliche, but it is truly true. Ya, benar sekali. Sangat benar. Kenapa? Coba Anda bayangkan ya, waktunya kan sejam. Lalu Anda sudah mengambil
kurun waktu 35 menit untuk mengerjakan task 1, yang mana sebenarnya task 1 aja butuhnya cuma 20 menit. Terus task 2-nya harus dikerjakan dalam 40 menit, tapi waktu Anda tersisa tinggal 25. Nah, inilah yang saya bilang, gimana kita bisa mendapatkan nilai tinggi? Karena apa? Pada saat Anda baru nyampe 25, itu baru nyampe paragraf 1 atau paragraf 2 di dalam task 2-nya. Nggak kelar itu tasknya. Ya, sehingga nilainya tidak sempurna. Jadi practicing in frequent time bersama dengan guru bersertifikasi dan berpengalaman yang Anda percayai gitu ya, dan itu akan membantu Anda melewati permasalahan ini. Menurut saya seperti itu. Ya, dan writing task 1 itu cuma memiliki 1 jam. Writing task itu baik task 1 dan task 2 memiliki waktu 1 jam, dan hal tersebut akan menjadi make sense kalau Anda sering terus berlatih sehingga apa? Bisa alat terbiasa. Jadi itu yang harus kita jalani. Silakan next, Pak. Oke, kita mari masuk ke dalam beban kali ini yang harus kita jalankan, yaitu adalah task 1. Oke, mungkin jika dilihat sekilas di dalam box ya, bentuk writing task 1 ini adalah ini disebut dengan question statement. Ya, di nomor 1 ini kita harus tipsnya adalah analisa dulu. Pertanyaannya ini tuh apa sih gitu ya. Oke, jika kita baca di sini dia bilang bahwa the chart below shows the changes that took place in 3 different areas of crime in Newport City Center from 2003 to 2012. Ya. Nah, di sini kita lihat yang harus kita pelajari adalah berapa sih main contents yang juga bisa dapat kita lihat di sana. Ya. Pertama, ini adalah sebuah collecting data yang telah dijalankan sebelumnya. Ya, was conducted earlier. Pertanyaannya dari mana kita bisa tahu bahwa dia telah dijalankan sebelumnya? Di situ terlihat ada kata-kata took place. Ya, itu sudah menjelaskan bahwa ini pasti past event. Ya, itu ya pasti akan telah dijalani sebelumnya atau telah terjadi sebelumnya, itu terlihat. Nomor 2, main contents yang muncul di sini adalah this data focuses about a changing pattern of criminal report. Ya, kenapa kok bisa tahu ini merupakan changing pattern? Di situ jelas ada kata-kata the changes, ya. Dan kini saya coba untuk menuangkan dengan kata-kata saya sendiri, tapi tidak merubah maksud dan juga isi konten daripada pertanyaannya. Lalu berikutnya, this data was compiled from 3 subjects of crime activities. Ya, kok 3 subject of crime activities? Kok kamu tahu? Di situ jelas ada kata-kata 3 different areas of crime. Ya, lalu all of events were recorded from one particular city, which is Newport. Ya, kok bisa tahu cuma ada satu city? Bisa aja dia bisa dari berbagai macam kota ya. Enggak, itu tidak benar. Yang benar adalah hanya ada satu kotanya di sana, yaitu Newport City Center. Lalu apakah datanya ini diambilnya benar? Katanya di sini dibilang the data was taken in a period of almost 1 decade. Apakah benar 1 dekade? Coba mari kita hitung dari 2003 hingga 2012, apakah benar hampir 10 tahun? Ya, 1 dekade berapa? 10 tahun kan? Ini totalnya 9 kalau saya nggak salah. Dan benarlah kalau saya bilang almost 1 decade. Oke, boleh next. Ini berarti kita sudah menganalisa. Begitu cara menganalisa ya. Ini nomor 2 yang harus diperhatikan adalah tips dari saya, yaitu mapping, ya, knowing the entire graph to gather the info. Jadi kita harus mapping, harus juga mengetahui menyeluruh ya, dan juga kita menginginkan mendapati info lebih detail gitu ya. Nomor 1 yang harus kita tanyakan, jadi bentuk-bentuk pertanyaan yang saya pointing di sini, ini nanti bisa membantu Anda dalam mengerjakan chart-chart yang ada di dalam writing task 1. Ini salah satu pendekatannya. Is there any comparison here which is provided? Apakah ada perbandingan tahun di sana? Ya, ada perbandingan tahunnya. What is the measuring unit of this graph? Apa sih satuan alat ukurnya di sana? Kalau dilihat di kolom X and Y ya, dulu kita pernah belajar ya, zaman kita sekolah, ada X, Y, dan di X-nya itu ada tulisan number of incidents. Berarti measuring unitnya ini adalah berapa banyak kejadian atau insidennya gitu ya. Lalu yang ketiga, what are the main subjects of criminal actions that indicated on the graph? Hanya 3 ya. Ada 3 subjek kriminal aksinya itu cuma ada 3, yaitu burglary, car theft, sama robbery ya. Apakah mereka colored atau dimunculkan dari
Indikator yang berbeda-beda? Iya, ya. Itu terlihat dari bentuk garisnya, ya. Ini karena ini tipenya adalah line chart, ya. Lalu berikutnya, does each crime have a different achievement along period? Iya. Kenapa? Karena kalau diperhatikan perolehan nilai ataupun number of incidents yang didapati oleh tiap-tiap subjek, yaitu burglary, car theft, and robbery, itu tiap tahunnya sampai dengan periode ini berakhir hingga di 2012 itu juga berbeda-beda mereka setiap tahunnya, ya. Oke, boleh next. Nah, tips saya yang ketiga, kita harus memperhatikan the most interesting fact. Ya, sekali lagi, ini merupakan notes tambahan bahwa dalam writing task one Anda tidak boleh mengeluarkan opini pribadi dalam pandangan penulis. Ya, tidak boleh kayak misalnya menurut saya burglary walaupun dia menurun, tapi pasti nanti di 2013 dan selanjutnya akan dia naik lagi. Enggak, tidak boleh. Datanya hanya ini, itu saja yang kita ungkap. Karena kalau Anda seperti itu, mengungkapkan opini seperti itu, berarti jatuhnya Anda mengada-ada. Ya. Sehingga bagaimana sih cara kita mencari the most interesting fact? Ya, is there any impressive trend as it is shown? Apakah ada tren yang sangat impresif ya, sangat mencengangkan yang ditampilkan oleh grafik ini? Iya ada. Ya, kriminal aksi yang mana yang membuat aggressive movement? Kalau menurut pandangan saya, ini sah saja ya. Setiap orang berhak memiliki pandangan, setiap penulis berhak memiliki pandangan. Oh, menurut saya yang the most interesting fact yang ini atau yang sana, boleh saja. Kalau menurut saya sebagai penulis, saya melihat ini yang sangat menarik adalah burglary. Ya, kenapa dia menarik? Karena dia ada peak point ya di tahun 2004 kalau lihat di sana. Di 2004 nih ada peak point ya. Lalu kemudian dia mengalami penurunan. Penurunannya juga cukup sangat signifikan ya. Itu menurut saya. Berikutnya, apakah dua aksi kriminal yang lainnya ini juga mengalami hal yang sama, sangat agresif? Enggak juga, karena mereka berfluktuasi. Ya. Lalu, apakah ada aktivitas kriminal lain yang juga stabil atau tidak berubah? Ada. Ada beberapa sisi yang juga dia nggak berubah ataupun tidak terlalu signifikan bergeraknya. Ya. Oke, ini adalah bagaimana caranya kita mencari the most interesting fact. Karena hal tersebut, poin-poin tersebut kalau kita sudah dapati nanti kita bisa letakkan dengan mudah kepada overview. Ya. Oke, boleh next. Nah, yang berikutnya ini yang harus diketahui adalah bagaimana kita bisa melakukan paraphrasing, ya. Paraphrasing dalam hal apa? Paraphrasing dalam recreate the word, ya. Ini sangat penting loh. Kenapa? Karena kalau tidak Anda nanti akan dicap plagiat, ya. Karena katakanlah itu hal yang sama. Jadi kita harus produce kata-kata kita sendiri, tapi kita tidak merubah makna, konten, ataupun maksud yang telah diusung. Nah, lantas bagaimana caranya kalau kita mengubah kata-kata tadi yang di dalam task one box ini ya, dan kita harus ubah hal tersebut menjadi kata-kata kita sendiri. Nah, kita telah analisa tadi di yang tips yang pertama, dan mari kita lihat bagaimana cara membuatnya. Mungkin ada yang tahu, ada yang ingin menjadi volunteer? Apa kita lanjut aja Pak Haji ya? Boleh di next Pak Haji. Oke. Nah, di sini ada beberapa tips dari vocabulary yang mungkin perlu diperhatikan di dalam task one ya, secara kita lihat ada graph, ada bar, ada chart, ada diagram, ada map ya. Nah, untuk verb-nya itu juga masing-masing bisa dilihat seperti itu. Ini harus variannya juga harus banyak dan berubah-ubah. Nah, di dalam line chart nih kita harus perhatikan bagaimana cara ngomongnya untuk pengganti increase. Jadi kita nggak pakai increase terus nggak, kita juga nggak menggunakan decline. Ganti-ganti kosakatanya ya. Variannya juga banyak kok yang dalam menerangkan hal tersebut ya. Sehingga apa? Sehingga lexical resourcesmu nilainya juga semakin meningkat ya. Jadi boosted your vocabulary secara otomatis itu pasti akan mempunyai pengaruh kepada overall score writing kamu secara keseluruhan. Oke, silakan di next. Well, di sini ada teman saya, sahabat saya nih, posisi SpongeBob yang bisa menjawab. Mungkin coba kita tanya bagaimana sih cara jawabnya. Wow, telah dijawab di sana.
Paragraf 1-nya kita mulai dengan this line graph depicts the changing pattern which covered three distinctive criminal categories. Noticeably, the entire subjects were recorded in Newport City Center within 9 years. Dan secara terhitung itu ada 26 kata. Mari kita lihat. Chart di atas, ini saya ganti menjadi the line graph. Lalu kata-kata shows-nya saya ganti menjadi depicts. Kenapa depicts? Karena line graph-nya cuma satu, singular form. Lalu di sana ada kata-kata changes, saya ubah menjadi changing pattern. Kok nggak berubah sama sekali? Boleh kalau lebih berubah lagi. Tapi menurut saya kurang efisien secara waktu. Ngapain kita harus presisi banget semuanya diubah-ubah kan gitu ya. Lalu di sana saya ubah sedikit kata-katanya menjadi which covered yang telah mengcover three distinctive criminal categories karena di sana sudah menggunakan different. So I was actually taking another word of saying different. So it is distinctive. Lalu saya menggunakan linking words, ada noticeably, the entire subjects were recorded in Newport City Center within 9 years. Kenapa 9 years? Di situ untuk menggantikan kosakata from 2003 until 2012. Oke, dan ini rates-nya chart-nya di sebelah kanan. Boleh kita next? Nah, bagaimana cara membuat overview? Tadi overview-nya sudah ditampilkan sebenarnya di depan the most interesting fact-nya Nah, bagaimana menjadi ini tulisan? Mari di sini saya mulai dengan in overall, the burglary appeared as the most dominant point in the first year. After the peak in 2004, it regularly kept falling for over 4 years. Then remain stable at around 1400s. Nah, jangan lupa di dalam British common saying of words, dia lebih menyenangi menggunakan kata-kata 1400s rather than 1400, right? Oke, itu lebih common Ini bagus juga untuk pengetahuan kita. Incidents in the last periods Nah, di sini saya mengutarakan hal tersebut. Jadi bisa dikatakan dalam bahasa Indonesianya secara keseluruhan, burglary muncul sebagai poin yang sangat dominan pada tahun pertama. Kan begitu saya lihat di sana sebenarnya 3.400 something, belum nyampe 3.500, tapi itu paling dominan secara incident report. Lalu setelah menyentuh angka puncak tertinggi di tahun 2004 si burglary itu sendiri juga terus-menerus jatuh turun selama kurun waktu 4 tahun ke depan dan stabil cenderung stabil di angka 1.400-an nggak tepat-tepat banget tapi seperti itu cara gambarinnya in the last period lalu dia stabil hingga ke angka 1.400-an di hingga tahun terakhir, periode terakhir. Seperti itu, ini secara global membicarakan tentang the most interesting fact yang muncul di dalam writing task 1. Dan itu bisa kita letakkan pada paragraf 2. Mari kita next. Nah, bagaimana yang ketiganya? Ketiga ini sebenarnya, ketiga dan 4, ini sudah lebih memunculkan kepada detail daripada informasi yang ada di dalam task 1, tapi kita tidak aware. Nah, disinilah sebenarnya diharapkan penulis atau IELTS takers bisa mengungkapkan secara lebih detail. Di situ saya ungkap dengan furthermore, the court have apparently scored their portion at 2900 incident reports, which lasted for both comparative years in 2003 and 2004. Remarkably, it steeply dropped for approximately 900 actions in 2006 as their enormous downward trend. However, they experienced a fluctuation before they eventually added a numerous criminal records at 2,600 in 2012. Nah, di sini kalau kita lihat makna yang diusung sebenarnya dia menerangkan tentang Kartef Jadi selanjutnya untuk pencurian mobil tampaknya berhasil meraih angka sesuai dengan proporsinya di 2.900 incident report katanya begitu yang mana bertahan untuk 2 tahun yang berbeda yaitu di tahun 2003 dan 2004. Nih Kartef mana Kartef? Ini dia Kartef. Nah ini
Lalu tercatat bahwa berikutnya dia turun ya, steeply drop. Steeply drop itu adalah turun cukup tajam ya. Turun cukup tajam untuk sekitar 900 aksi turunnya. Karena di tahun 2006 sebagaimana angka yang penurunan yang cukup sangat besar ya, mereka ini mengalami fluktuasi ya sebelum akhirnya mereka bisa menaik lagi atau menambahkan jumlah tingkat insiden reportnya hingga ke posisi 2.600 lagi di tahun 2012. Nah, inilah yang diungkap di dalam paragraf 3 mengenai CARTEF. Lalu bagaimana detail selanjutnya yang kita ungkap di paragraf berikutnya? Silakan boleh next. Nah, di paragraf 4 ini saya masukkan dengan kata-kata in addition, the robbery viewed an indication of past activities which was relatively small. Ya, kenapa kita bilang maksudnya secara keseluruhan ini kan tingkat kejahatan dari robbery ini adalah yang berindikasi agak kecil kan gitu, cenderung kecil ya dibandingkan dengan dua yang lain. Makanya saya bilang relatively small to be compared to the other two subjects since the early stage to the end of journey ya, sejak awal mula hingga berakhir periode. Nah, notably it had the highest attaining portion during 2005 at nearly 1000. Tapi dia memiliki ya tingkat pencapaian insiden report yang cukup sangat hampir tinggi, yaitu di tahun 2005 sekitar mendekati 1000 ya, 900 something. Ya, itu boleh kita bilang seperti itu, tidak tepat-tepat persis banget. Ya, di mana second biggest datanya itu didapati the next half decade ya, in the next half decade. Coba kita hitung ada berapa? 1 2 3 4. Benar. Di tahun 2010 the next half decade itu mendapati hal yang serupa juga ya, mendekati hampir sekitar 800-an atau 800 atau 900. Nah, itu juga cukup tinggi juga dibandingkan dengan insiden report di periode yang ada ya, pada dua itu. Nah, secara jumlah kosakatanya totalnya seperti ini. Boleh di next? Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Dan totalnya semua dari 26, 38, 54, dan 55, totalnya ada 173 kosakata yang terhitung, dan ini melewati minimum requirement 150. Jadi kalau ditanya, sering kali pertanyaan yang masuk dari murid ini adalah, boleh tidak sih Pak, saya lebih, dan lebihnya seberapa? Nah, bisa saya jawab, lebihnya juga wajar saja. Tidak lebihnya lantas menjadi 300 begitu ya, atau 350. Sehingga bisa saya katakan secara global, buatlah lebih ya, tapi tidak over gitu ya, tidak berlebihan. Sehingga mungkin dapat dikatakan buat saja lebih dari 150, mungkin 170, 180, tapi tidak melebihi 200 setidaknya. Kenapa? Karena kalau di dalam paper based test, kalau mau ambilnya paper based test misalnya, hal tersebut mungkin Anda tidak mendapati porsinya karena lembar jawabannya nggak cukup gitu ya. Atau kalau Anda ngambilnya adalah CBT, itu karakter di dalam apa namanya, aplikasi lembar jawabannya itu juga nggak cukup nanti takutnya ya. Jadi saran saya lebih boleh tapi berlebihan jangan ya. Oke, next. Oh, Anda capek? Jadi jangan berhenti ketika Anda selesai, jangan ketika Anda capek ya. That's really good statement. Oke, next. Oh, writing task 2-nya kita lanjutkan pada workshop 2.0 karena workshop yang kali ini kita hanya membahas tentang writing task 1. Saya rasa demikian dan hanya ini yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan boleh diletakkan di kolom chat ataupun disampaikan langsung via WhatsApp kepada Pak Aji sebagai host hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga perhatiannya. Mungkin jika saya ada salah kata, saya mohon maaf secara pribadi dan juga atas nama EasyCon. Terima kasih dan sampai jumpa di workshop yang selanjutnya. Thank you, Adit. Wah, ini banget ya, komprehensif sekali ya. Jadi salah satu poinnya adalah sebelum ngambil tes IELTS, lebih baik belajar dulu ya, Sir Adit ya.
Mendingan sayang, Betul, Ji. kali biaya kos yang keluar juga cukup besar, mendingan kos yang itu dipakai untuk investasi kita menambahkan ilmu. Betul ya, Mr. Adit ya? Betul, betul. Salah satu poinnya yang saya dapati seperti itu, karena seringkali saya melihat ada banyak murid yang, wah saya sudah 4 kali ngambil, saya sudah 3 kali ngambil, menurut saya cukup sayang. Yap, Kenapa? Karena sekali sekali tes itu 3 juta. Bukan bukan betul, sesuatu hal yang murah gitu. betul. Kita harus kita harus berjuang untuk hal mendapatkan nominal itu kan begitu. Jadi saya rasa karena value-nya tidak kecil, sehingga Anda harus hargai hal tersebut dulu gitu. Dengan cara apa? Ya tanamkan diri dulu dengan investasi pengetahuan. Itu paling penting. Iya. Nah, ini ada pertanyaan masuk tuh Pak Haji, silakan. Oke, jadi pertanyaannya sebentar ya. Dari Mbak Asri, ada berapa banyak total tipe soal di writing task 1 dan mana yang paling mudah dan juga yang sulit dikerjakan? Oke, ini Oke, lebih ke pengalaman Mr. Adit ya, ya. pengalaman murid-murid atau juga pengalaman dari Sir Adit sendiri untuk writing task 1. Oke, writing task one secara total ada 7 tipe soal ya, atau 7 tipe graph ya. Yang pertama ada line chart, ada bar chart, ada pie chart ya, ada table, lalu ada combination between those four ya, kombinasi. Jadi ada kadang-kadang table dicampur dengan pie, kadang bar dicampur dengan line, lalu berikutnya ada map sama flowchart ya, atau diagram. Jadi totalnya ada 7 dan tadi hanya menerangkan kepada yang satu, yaitu line chart. Yep. Dan kalau pertanyaannya ditanya lagi, manakah yang paling sulit di antara ketujuh-tujuhnya? Menurut saya dari 7-7 tersebut memiliki tingkat kesulitan dan juga challenge tersendiri ya. Seperti sebagaimana tadi katakanlah pada saat kita mengerjakan line chart, tingkat kesulitannya adalah menyampaikan pesan dan maksud terhadap event dan juga perubahan angkanya, transisi perubahan angka dari satu periode ke periode selanjutnya. Dan itu GRA-nya harus tepat, grammatical accuracy-nya harus tepat, lalu isi dan pesan yang ingin diusung juga harus connect dengan logika bahasanya. Dan juga secara otomatis pilihan-pilihan kosakata yang ingin dipakai juga dengan tepat. Lalu yang kalau bisa dikatakan seringkali murid-murid itu terganjal pada tipe soal yaitu map dan juga diagram. Tapi tidak menutup kemungkinan pada hal yang seperti kayak table dan juga pie chart mereka juga tersandung dan juga jatuh ya. Gitu, Pak Haji. Yes. Oke, thank you nih penjelasannya, Sir Adit. Oke, untuk next pertanyaannya, apakah saya bisa mengambil course hanya untuk active skill saja, writing dan speaking, atau saya harus mengambil full IELTS preparation course? Ini kayaknya lebih untuk mengenai proses belajar di Isikon ya, Sir Adit. Oke. Jadi kalau saya bisa bilang pertanyaannya ini bisa mudah dijawab. Anda ikuti dulu prediction task ataupun kalau mungkin zaman dulu dikenalnya dengan kata-kata placement ya. Ikuti dulu placement-nya sehingga Anda mengetahui secara real posisi Anda dalam scoring itu di dalam IELTS di mana. Nanti di sana akan terlihat dari versi jawaban yang Anda tulis dalam bentuk writing ataupun versi jawaban yang Anda berikan secara lisan dalam bentuk speaking akan terlihat ya. Anda ini sebenarnya masih kurangnya di 4 skill tersebut kah atau hanya pada sisi-sisi skill tertentu. Nah, dari sana nanti akan diikuti oleh saran-saran dari teacher yang kami yang ada ya, itu nanti akan memberikan masukan misalnya, oh Bapak ini bisa atau Ibu ini bisa mengambil hanya active skill-nya saja karena terlihat nilai listening dan nilai reading-nya sudah cukup baik. Nanti akan dibantu untuk latihan-latihannya saja. Tapi kalau pada writing dan speaking-nya tidak bisa nih kayaknya harus dibimbing karena Bapak masih di posisi ini. Sedangkan target nilai yang ingin didapati sudah di sini gitu. Jadi itu saya rasa akan nanti terlihat dari setelah prediction task. Oke, Seperti itu Pak Haji. thank you, Mr. Adit.
Lalu untuk Sama-sama. next-nya adalah apakah di writing task 1 ini kita boleh menuliskan pendapat ke lembar jawaban. Ini kayaknya ini ya Pak, Mas ya, ini sepertinya banyak beberapa yang ngambil IELTS tuh biasanya menuliskan opini ya di Oke. task 1 ya. Tadi sepertinya sudah saya ungkap pada saat memberikan penjelasan, dalam writing task 1 itu tidak boleh Anda menjelaskan opini pribadi dari pandangan penulis ya, tidak boleh. Misalnya katakanlah, saya melihat bahwa perkembangan crime report ini akan menjadi lebih buruk di kemudian hari, nggak boleh. Itu kan berarti Anda memberikan spekulasi ya, spekulen ya, atau estimasi. Tidak boleh, karena hal tersebut tidak ada pada fakta data. Jadi sekali lagi, karena ini adalah reporting data, Anda tetap harus berpegang pada, oh datanya seperti apa. Yang kita ungkap adalah fakta data yang ditampilkan di situ. Tidak boleh kita melenceng kepada estimasi atau kemudian menjadi ada spekulan atau opini pribadi bahkan, itu tidak boleh. Sama sekali dilarang. Oke, thank you. Ada pertanyaan bagus nih dari Dara. Ya. Jadi melihat contoh writing task 1 yang tadi ada tadi ada 4 paragraf dan tidak ada paragraf kesimpulan. Nah, dia bertanya, apakah tidak selalu harus ada paragraf kesimpulan? Kalau mungkin Pak Haji bisa tampilkan yang hanya 4, berarti yang tadi di halaman hampir terakhir ya. Boleh mungkin sambil ditampilkan Pak Haji, bisa kita lihat perbandingannya. Nah ini dia, yang di atasnya. Yes, itu dia yang warna-warni tadi. Next. Yes, this one. Oke, kalau bisa dilihat di sini, ini saya mungkin bisa terangkan dulu perihal masalah kesimpulan ya. Jadi dari kesimpulan data, writing task 1 ini memiliki 2 cara pendekatan penulisan yang telah berkembang dan disepakati oleh examiner ya, di mana boleh diletakkan pada paragraf kedua sebagai overview ya. That is how to write a report ya, itu memang betul, tapi juga tidak menyalahi kemungkinan Anda meletakkannya itu di yang paragraf terakhir. Nah, kenapa tadi pertanyaan dari Ibu Dara ini muncul, kok tampaknya tidak ada kesimpulan, karena orang Indonesia terbiasa dengan pendekatannya deduksi, bukan induksi ya, seperti itu. Jadi hal ini yang akhirnya membuat, oh nggak ada kesimpulannya ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kesimpulannya ini diletakkan secara overview pada overall. Ya, in overall the burglary appear as the most dominant point. Ya, jadi dalam melaporkan data kita kan tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa yang tadi saya bilang, karena takutnya nanti rancu kalau kita berikan bentuk kesimpulan yang modelnya seperti I personally sum up that, misalnya saya bilang seperti itu ya, saya memberikan kesimpulan bahwa burglary adalah satu-satunya yang bla bla bla. Hal itu takutnya nanti rancu antara Anda menyimpulkan data saja sama Anda memberikan kesimpulan pribadi. Karena sekali lagi ingat bahwa logika bahasa yang diusung oleh para IELTS takers ini belum sesempurna daripada native speakers-nya. Sehingga takutnya nanti maksud Anda apa, ketika nanti dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, oh ternyata maksudnya nggak begitu, jadi misinterpret. Ini yang menjadi juga masalah. That's why saya sarankan untuk writing task 1 lebih baik bikin overall ataupun kesimpulannya seperti ini. Hanya kesimpulan secara menyeluruh. Seperti itu. Dan itu boleh diletakkan di paragraf kedua ataupun paragraf terakhir. Tapi saya harus memberikan masukan bahwa dua-duanya acceptable. Seperti itu. Begitu Pak Haji. Oke, Mr. Hadi.